Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arya Dwi Pratama Putra, nomor NPM 19776561069 dengan jurusan Sistem Informasi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan R02 dengan dosen Ibu Cutdin Safina SIKOM SH MA. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahayanya narkoba. Langsung saja. Pengertian narkoba. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Nah, yang pertama yaitu narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Nah, di sini adalah salah satu contoh tumbuhan ganja. Nah, tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan tekstil karena serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Namun, ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi karena dominan pemanfaatannya untuk hal yang bersifat rekreasional. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Nah, selanjutnya adalah narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Nah, ini adalah salah satu contoh morfin. Morfin atau morfina adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Senyawa ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan nyeri. Nah, morfina ini diberikan baik dalam kasus nyeri akut maupun kronis. Pasien serangan jantung atau persalinan seringkali diberikan morfina. Obat ini dikonsumsi melalui mulut, suntikan ke otot, suntikan ke bawah kulit, intravena, suntikan ke ruang sekitar sumsum tulang belakang atau dubur. Efek maksimum dicapai setelah sekitar 20 menit jika lewat intravena dan 60 menit jika lewat mulut. Durasi kerja mencapai 3-7 jam. Nah, dan yang terakhir adalah narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, ini adalah salah satu contoh bubuk kokain. Nah, kokain ini adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Saat ini, kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Karena efek vasokonstriktifnya juga membantu, kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfina dan heroina karena efek adiktif. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya adalah yang pertama adalah dehidrasi. Nah, penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak,
Yang kedua ada halusinasi. Nah, halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga ada menurunnya tingkat kesadaran. Nah, pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tertidur terus dan tidak terbangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Nah, dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dan yang keempat dan yang paling berbahaya adalah kematian. Nah, dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawalah yang menjadi taruhannya. Nah, yang terakhir adalah gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah konsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup kita menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus di Indonesia tentang narkoba. Nah, di sini saya memakai kasus Vanessa Angel atas kasus narkobanya. Bersumber dari kompas.com, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis terdakwa Vanessa Angel dengan hukuman 3 bulan kurungan penjara. Adapun jaksa menuntut Vanessa Angel mendapat hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Sebelumnya, Vanessa Angel ditangkap bersama suaminya Bibi Ardiansah serta asistennya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada 16 Maret 2020 pada malam hari. Dari penggeledahan polisi menyita barang bukti berupa 20 butir pil Xanax dengan detail 15 butir ditemukan di laci meja televisi kamar Vanessa dan 5 butir di dalam tas Vanessa. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari pil Xanax tersebut. Pil Xanax ini merupakan salah satu psikotropika golongan 4 yang berfungsi sebagai obat penenang. Nah, termasuk golongan alprazolam yang kerap disalahgunakan. Dr. Andri SPKJ FAPM, psikiater dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, pernah menjelaskan bahwa pil Xanax ini mudah menyebabkan ketergantungan, apalagi bagi mereka yang sering mengonsumsi alkohol dan narkoba. Obat ini kerap digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan, gangguan panik, dan kecemasan yang disebabkan oleh depresi. Nah, efek samping dari pil Xanax tersebut yang pertama yaitu mengantuk dan merasa lelah. Yang kedua, berbicara cadel, kurang keseimbangan atau koordinasi. Yang ketiga, memori atau daya ingat bermasalah. Dan yang keempat, mudah merasa cemas di pagi hari. Perlu diketahui, obat golongan psikotropika hanya diperuntukkan dalam praktik klinik psikiatri untuk mengatasi gangguan kecemasan, depresi, skizofrenia, dan masalah yang berkaitan dengan psikomatik lambung. Penggunaan obat-obatan tersebut sejadinya harus dengan resep dan pengawasan dokter. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.